Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Nah Ibu, perkenalkan saya Bidan Ajeng, bidan bertugas pada shift pagi hari ini ya Bu ya. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, anak saya timbul kemerahan di area popok, terus sama mulutnya tuh putih-putih Bu. Baik Bu, sebelumnya saya tanya-tanya dulu ya Bu ya. Nama adiknya siapa Bu? Ana, Nah untuk umurnya 14 bulan Bu. 14 bulan. Ibu kan tadi udah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Untuk suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk nadinya 110 kali per menit. Nah untuk pernafasannya 30 kali per menit. Normal semuanya Bu ya. Baik Bu, nanti saya akan menjelaskan tentang diapera sama oral thrust. Itu sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyain? Enggak ada sih Bu. Enggak ada ya Bu ya. Ibu, ini saya ajarin Ibu cara mencuci tangan 6 langkah ya Bu ya. Oh ya. Ibu mari ikutin. Nah nanti Ibu bilas ke air yang mengalir ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu udah tahu diaperas atau ruam popok? Belum tahu Bu. Belum tahu sama sekali ya Bu ya. Jadi diaperas atau ruam popok adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian bayi pernah mengalami masalah tersebut ya Bu. Nah untuk ruam popok pada umumnya dialami oleh bayi yang berusia 4-15 bulan gitu ya. Nah penyebab diaperas yang pertama itu kebersihan yang tidak terjaga. Jadi kalau Ibu mau ganti popok adiknya, kalau bisa cuci tangan dulu ya. Soalnya kalau nggak cuci tangan takutnya bakterinya ngumpul di popok adiknya ya. Terus yang kedua sering buang air. Jadi kalau adiknya sering buang air kecil harus sering diganti. Soalnya kalau enggak kan penuh tuh popoknya, jadinya nanti lembab ya. Nah bayi yang sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Nah itu penyebab dari diaperas juga ya Bu ya. Untuk tanda-tanda diaperas yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok. Biasanya dari pantat, genitalia hingga selangkangan ya Bu ya. Terus penata-laksanaan diaperas nanti yang pertama, gantilah popok yang basah sesering mungkin ya. Jangan karena Ibu pengen irit jadi pakainya gantinya sehari 2 kali, pagi sama malam atau pagi sama sore, itu nggak boleh ya Bu. Terus yang selanjutnya, hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Jadi kalau habis BAB atau habis buang air kecil jangan dibersihin pakai tisu basah. Terus yang selanjutnya, gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali menggantikan popok. Nah kemudian cukup dikeringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok, karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi ya Bu ya. Terus hindari penggunaan popok terlalu kencang. Jadi kalau pakai jangan terlalu kencang banget ya, nanti nggak ada udara yang masuk ya. Yang selanjutnya, tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruam popok, itu nggak disaranin Bu. Jadi jangan mikir Ibu nanti cepat sembuh dikasih baby oil atau lotion, itu nggak boleh ya. Terus untuk pencegahan diaperas, yang pertama, pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat ya. Selanjutnya sering mengganti popok bila basah. Jadi harus sering diganti Bu kalau basah ya. Selanjutnya menjaga kebersihan sekitar popok. Nanti sebelumnya apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih Bu, cukup. Ini saya evaluasi ya Bu ya. Ibu tahu nggak tanda-tanda diaperas itu apa? Tandanya muncul kemerahan di area bokong sampai selangkangan ya Bu ya. Ya benar banget ya Bu. Nanti kalau misalkan Ibu ada keluhan, sebaiknya Ibu pergi ke tenaga kesehatan ya, jangan nggak diobatin, kasihan adiknya ya. Nah yang selanjutnya itu ada oral thrust ya Bu ya. Ibu tahu nggak oral thrust itu apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Nah juga Ibu kalau nanti mau melakukan pembersihan di area mulut adiknya, itu Ibu harus cuci tangan dulu 6 langkah yang saya ajarin tadi ya. Oh ya. Jadi oral thrust adalah kandidiasis selaput, jadi lendir di mulut Bu. Biasanya dari mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusit, serta lantai mulut. Jadi mulutnya itu bisa penuh dengan sariawan ya. Nah yang selanjutnya gejalanya, pertama tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan.
Yang kedua, bayi kadang-kadang menolak untuk meminum atau menyusu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya mukosa mulut mengelupas. Yang selanjutnya luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bukuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bila terjadi kronis maka terjadi lesi berbenjol kecil yang menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Terus yang selanjutnya gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius. Jadi dia demam ya Bu. Terus tak mau makan atau makan dimuntahkan. Yang selanjutnya bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Jadi dia ngences ya Bu. Dan juga rewel adiknya ya. Upaya agar oral thrush tidak terjadi, yang pertama ibu harus mencuci bersih tangan ibu ya. Kemudian mencuci bersih botol dan dot susu adik. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih ya Bu ya sebelum dipakai. Terus bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang adiknya ya Bu ya. Jika bayi menetes atau menyusu bayinya, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan dulu ya untuk menjaga kebersihan. Nah selanjutnya adanya sisa susu di mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush. Jadi setiap bayi selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas susu yang tersisa di mulut adik ya Bu ya. Oh boleh ya gitu ya Bu ya? Boleh. Kemudian cara merawat oral thrush pada bayi yaitu pertama ibu cuci tangan yang saya ajarkan tadi ya. Kemudian membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian mengolesi mulut dengan gentian violet atau suspensi nistatin, obat yang sariawan itu ya Bu. Terus membuang kain sehabis dipakai. Kemudian jika oral thrush atau sariawannya semakin banyak atau semakin penuh, ibu harus ke tenaga kesehatan untuk diobatin ya. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyain Bu? Ada sih Bu, cukup. Udah paham ya Bu ya, nanti bisa ibu praktekin di rumah ya. Ya. Nanti kalau misalkan ibu bingung atau apa bisa datang ke sini lagi ya. Ibu. Kasih ya Bu ya. Sama-sama.